Gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Putus perahu. Kuatnya guncangan membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Di Manado, sejumlah pasien serta keluarga di rumah sakit Siloam panik dan berlari keluar ruangan saat gempa terasa kuat. Mereka kemudian dievakuasi ke area lobi untuk mengantisipasi gempa susulan. Dalam keterangan persnya, BMKG menyebut tsunami dengan ketinggian sekitar 19 cm tercatat di 3 wilayah, yaitu Gedi Maluku Utara, Ulusia, dan Melonguane. Dalam waktu kurang dari 3 menit itu peringatan dini pertama sudah dirilis, kemudian peringatan dini kedua itu harus dirilis kurang dari 10 menit. Tadi sudah disampaikan 8 menit pertama sudah langsung dirilis untuk peringatan dini kedua. Kami terus memantau dan kepada masyarakat agar terus bersiaga, memantau kondisi dan tidak mendekati daerah perairan, baik itu laut maupun sungai. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan akibat tsunami dan BMKG telah mencabut peringatan dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik menyelamatkan diri. Mana bawa nasi kuning kita. Kepanikan terjadi saat gempa berkekuatan 7,7 magnitudo melanda kota Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berupaya menyelamatkan diri. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami berstatus siaga di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Ada pas di warung, Terus? sementara jualan, pas gempa langsung lari keluar. Terus ini kan Ibu lihat setelah ini suasana bagaimana sekarang? Kenapa nih langsung datang di laut ya, bagaimana keadaan di laut, Paling memang tenang-tenang sih. Tapi orang tetap waspada dong. Mereka apa langsung dia bilang? Takutnya air surut. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo ini berpusat di 236 km dari Kabupaten Sangihe dengan kedalaman 106 km. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Hamparan busa muncul di aliran Kali Kerukut, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat banyaknya busa, aliran kali berminyak dan banyak ikan yang mati. Inilah hamparan busa yang muncul di aliran Kali Kerukut, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin kemarin yang muncul di dekat pintu air Pakin. Busa yang cukup tebal dan banyak ini melintasi kali yang tidak jauh dari permukiman warga. Selain busa, air kali juga berwarna hitam dan berminyak. Sejak itu ada, apabila ini ke air agak naik, itu busa banyak sekali. Sampai keluar tuh busa naik ke atas. Berterbangan. Sementara itu, Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih mencari tahu penyebab dan asal-usulnya. Akibat busa ini, banyak ikan yang mabuk hingga mati. Justru ya itu sebelum lebaran tuh udah mulai ini busa mengalir terus sampai sekarang itu. Sampai banyak sekali tuh busa, tahu dari mana ini, saya juga lagi masih menyelidiki dari mana, apa pembuangan dari mana, limbah dari mana, nggak tahu ini ya. Warga berharap adanya tindak lanjut agar busa tidak membuat lingkungan tercemar dan membahayakan kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Akibat jembatan putus diterjang banjir bandang, puluhan siswa SD Negeri Alulok, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, harus menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Meski berbahaya, hal ini terpaksa dilakukan para siswa karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah. Beginilah perjuangan yang harus dilalui para siswa SD Negeri Alulok, Kecamatan Pantai Ciremen, Kabupaten Aceh Barat. Usai jembatan gantung penghubung Gampong Canggai dan Gampong Cambak putus diterjang banjir sekitar 6 bulan lalu.
Saat musim kemarau dan debit air sungai surut, para siswa bersama orang tuanya memilih menyeberang sungai karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah dengan jarak tempuh sekitar 800 meter. Selain menyeberang sungai, ada jalur alternatif berupa lintasan darurat yang memanfaatkan 2 utas tali kabel. Namun untuk mencapai sekolah, mereka harus berjalan kaki mengelilingi bukit sejauh sekitar 2 kilometer. Nyebrang sungai lewat sini karena alternatif yang dekat. Karena dari sana ke sini dekat, sekitar 100 meter. Terpaksa anak-anak kan nyebrang sungai, bawa oleh mamanya, bapaknya, tiap hari pagi antar duhur, habis sekolah jemput. Ini contohnya baju-baju semua nih disangkut di sini anak-anak sekolah. Makanya sebelumnya ada jembatan tuh. Sebelumnya ada, tapi akibat banjir bandang kemarin udah ambruk dan putus semua. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang telah hancur diterjang banjir tersebut, sehingga akses pendidikan dan perekonomian masyarakat daerah pelosok Aceh Barat berjalan lebih baik. Pemirsa, sebuah minibus terguling di Menteng, Jakarta Pusat. Mobil yang merupakan taksi online ini terlibat kecelakaan lantaran ingin mengejar lampu hijau. Minibus armada taksi online terguling melintang di badan jalan Kiai Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Mobil ini enggan mengurangi kecepatan lantaran ingin mengejar lampu hijau yang akan berakhir. Di saat bersamaan muncul sebuah sedan dari arah Bundaran HI yang akan berbelok ke kiri. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga taksi online terpental ke sisi kanan dan akhirnya terguling. Jadi dia dari sana, saya dari sini, dari Bundaran HI. Dari HI abang, lurus. Saya pelan, lampu hijau, saya ngejim 3 kali bak-bak karena saya tahu banyak motor yang suka nerobos. Saya jadi waspada, kasih tahu waspada. Tapi mobil ini kencang ngebut, ada samping sama saya, dia melipir. Proses evakuasi dengan menggunakan mobil derek berlangsung cukup dramatis, di mana mobil sempat tersangkut di palang trotoar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kedua mobil beserta pengemudinya dibawa petugas ke kantor unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dalam gelaran FIFA Matchday 2026, Indonesia akan menjamu Mozambik malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lantas bagaimana strategi yang akan diterapkan? Kita akan bahas lebih lengkap usai jeda, tetap di Sindo Sore. Bantai mo anak, bantai mo dia teh. Sejumlah guru dan siswa panik saat berlangsungnya upacara bendera Senin pagi di sebuah sekolah dasar di Davao, Filipina. Para guru memerintahkan murid-murid untuk berpegangan ke tanah akibat guncangan yang sangat kuat. Gempa juga merobohkan bangunan dan membuat warga ketakutan. Gempa dengan magnitudo 7,8 terjadi di lepas pantai dengan kedalaman 35 km, 24 km dari Provinsi Sarangani di Pulau Mindanao. Gempa yang mengguncang wilayah selatan Filipina ini merusak sejumlah bangunan dan rumah-rumah warga, pusat perbelanjaan, hingga restoran cepat saji. 37 orang tewas dan 100 orang terluka dalam peristiwa ini. Sempat terjadi gempa susulan dengan magnitudo 6,1. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik memperingatkan kemungkinan akan terjadinya tsunami sepanjang pantai Filipina, wilayah utara Indonesia, hingga Papua Nugini. Akibat gempa bumi yang melanda Filipina, sebuah gedung tinggi di Mindanao bergoyang dan nyaris ambruk. Inilah video seorang warga Mindanao, Filipina yang memperlihatkan bangunan gedung tinggi 36 lantai bergoyang-goyang selama gempa bumi terjadi. Dilaporkan masih banyak karyawan yang berada di dalam gedung. Sementara warga sekitar terlihat panik karena sangat jelas gerakan gedung tersebut pasca getaran gempa. Hingga berita ini diturunkan, kondisi gedung masih dalam penanganan.
Sehari sebelumnya gempa kuat mengguncang Pulau Sangihe yang berbatasan dengan Filipina dan juga kota Manado, Sulawesi Utara. Peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan di sejumlah wilayah.